Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sobat The Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru, rahmat yang baru, untuk kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu. Kami semua dapat bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar, dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami. Sungguh Engkau yang berkati kami semua, Sobat The Messenger, dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Suroto. Salam, selamat pagi teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini satu ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita boleh menyiapkan hati kita mencari Tuhan. Ketika kita bangun untuk senantiasa berserah mengandalkan Tuhan. Kalau kita bangun pagi, kita cari Tuhan, artinya kita memang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya, Pak Pendeta Daniel Suroto, akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya ambil di Markus pasal yang ke-5, ayat 25 sampai yang ke-34. Demikian bunyinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, renungan kita, saya berikan satu judul iman yang menyelamatkan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita mendapatkan suatu informasi bahwa ada seorang perempuan yang sedang bergumul dengan hebatnya sehubungan dengan sakit yang ia alami, yaitu mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya percaya bahwa kurun waktu yang tidak sebentar, tapi kurun waktu yang lama. Dan kita tahu belum ada kemajuan teknologi kedokteran pada waktu itu. Dan Alkitab mengatakan darahnya tidak berhenti selama 12 tahun. Alkitab juga memberitahu kepada kita dia tidak berdiam diri ketika menghadapi fakta-fakta seperti itu. Dan tentu sebagai manusia dan kebanyakan orang sama juga kita akan berusaha bagaimana cara menyembuhkannya. Berbagai macam telah ditempuh. Ya, segala sesuatunya sampai menghabiskan segala sesuatunya. Namun satu hal apa yang diharapkan, apa yang dirindukan dia sembuh, pendarahannya berhenti, sehat kembali, tidak seperti yang diharapkan. Kelihatannya kalau kita melihat posisi yang seperti itu sudah tidak ada harapan sama sekali. Semuanya sudah habis, segala upaya sudah diusahakan, tetapi fakta yang ia alami justru sebaliknya, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesulitan yang susah payah. Nah, orang-orang yang seperti itu akan mudah untuk bunuh diri. Akan mudah untuk marah, jengkel, menyalahkan siapa saja. Tidak terima dirinya. Atau mungkin berkata bisa
Lebih baik aku tidak lahir saja kalau kenyataannya saya mengalami kehidupan yang seperti itu. Namun satu hal yang luar biasa, yang saya temukan wanita yang pendarahan 12 tahun, dia tidak pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Dia tetap semangat, dia tetap bertahan hidup. Ya, bagaimana caranya sembuh? Nah, dari situlah kemudian dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Kesaksian-kesaksian Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat terhadap banyak orang, dan semakin mendengar dan semakin mendengar itu. Nah, ketika dia mendengar apa yang dikatakan, apa yang dibuat Yesus melalui orang-orang lain, itu telah membangkitkan pengharapan bagi dia. Membangkitkan semangat bagi dia. Lalu dia tidak putus asa, itu memberikan suatu pengharapan yang luar biasa. Lalu dia mengambil suatu tekad, satu tindakan untuk segera mencari Yesus di mana. Yesus di posisi, di tempat mana. Dia akan usahakan itu. Nah, tentu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah dia melakukannya. Dalam posisi keadaan seperti itu dan tidak ada orang yang menolongnya. Orang-orang tidak ada yang menolongnya. Mungkin ada yang menggendongnya, ataukah ada yang menopangnya, ataukah mungkin dibawa di panpat itu, kakinya 4 lalu digotong bersama, tidak ada. Tidak ada orang yang tergerak sama sekali. Ya. Tetapi tidak membuat surut dia untuk melangkahkan kakinya. Karena apa? Karena dia yakin betul, percaya betul. Jadi dia tidak spekulasi, tidak berkata begini, Allah ya sudahlah, wong semua sudah habis, siapa tahu Yesus, siapa tahu bisa menolong dia. Siapa tahu Yesus sudah bisa mengubah hidupnya, memberi pengharapan yang baru, dan mengalami kesembuhan. Dia tidak berkata seperti itu, dia tidak spekulasi, tidak mudah-mudahan. Wong ora bayar saja kok, wong gratis, ya tidak dipungut biaya, dan tidak mengeluarkan biaya, tidak coba saja. Nah, perempuan itu tidak berkata seperti itu. Perempuan itu dari lahirnya, hatinya, sungguh-sungguh telah mengambil satu kesimpulan yang kuat bahwa aku harus datang pada Yesus. Itu diperkuat dengan kata-kata, asal ku jamah, aku sembuh. Ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan merindukan iman yang seperti itu. Iman yang tidak spekulasi, iman tidak berkata, mudah-mudahan siapa tahu. Nanti kalau aku berdoa minta Yesus, Tuhan dengar, Tuhan tolong. Tidak seperti itu, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan maunya kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang timbul dari hati. Karena apa? Mendengar firman Allah. Ketika dia mendengar tentang Yesus, mendengar tentang apa yang dikatakan Yesus, timbullah iman yang kuat dalam hidupnya. Nah, seberapa jauhkah kita ketika mendengar firman? Kita juga melihat perbuatan-perbuatan Yesus dalam hidup kita, orang lain juga melalui Alkitab ini. Itu menghasilkan suatu kesimpulan yang kuat. Aku percaya sungguh-sungguh sama Yesus. Aku percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Aku percaya Yesus bisa menolong aku dalam setiap masalah kehidupanku. Nah, iman yang seperti itu yang harus ada dalam hati kita. Tidak ada keraguan. Tidak ada satu kebimbangan. Tidak coba-coba. Siapa tahu. Tidak seperti itu. Tetapi iman yang lahir dari hati. Sungguh-sungguh aku percaya otoritas Yesus, kuasa Yesus. Bahwa dia sanggup, dia bisa, dia penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, hai siapa yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata hal yang luar biasa, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu dengar. Tuhan tahu semua itu. Tuhan sudah pikirkan, Tuhan sudah perhatikan untuk kita. Tuhan yang mau bagian kita adalah kita tidak pernah meragukan. Dan tidak pernah kadang-kadang datang kepada Tuhan. Setiap hari datanglah pada Tuhan dalam doa. Tidak lagi ketika engkau bangun pagi, engkau siapkan hatimu yang segar itu untuk cari Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Mohon bimbingan rahmat-Nya hari ini. Apa yang kau kerjakan, sertakan dia dalam hidup. Dan jangan takut menghadapi hari ini. Ketika engkau menyertakan Yesus, bersama-sama Yesus, maka Tuhan akan menopang kita melewati masa-masa hidup kita, musim-musim hidup kita. Dia meneguhkan, bahkan menolong kita. Tuhan menginginkan supaya kita punya iman yang sungguh-sungguh dalam hidup ini. Lalu yang kedua, iman yang menyelamatkan kalau kita baca melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu tadi posisinya dia, keadaan dia. Tinggal tulang dan kulit. Kita bisa merenungkan sebentar,
bisa membayangkan bagaimana posisi orang tinggal tulang dan kulit maksud saya. Saya nggak tahu berapa jauh jaraknya antara rumah perempuan itu dengan keberadaan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Bisa itu jauh. Kalau itu jauh, wah betul-betul membutuhkan perjuangan. Tidak ada yang menolong dia masalahnya. Tetapi ketika dia melihat fakta keadaan yang seperti itu, tidak menyurutkan hatinya. Tidak menyurutkan imannya untuk terus maju, terus bergerak menghampiri Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia terus melangkahkan kakinya. Nah, kemudian ketika sampai ke tempat tujuan, ada hambatan lagi, ada tantangan lagi. Karena tidak ada jalan yang terbuka untuk dia. Semuanya tertutup. Semua orang-orang mengerumuni Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya mereka juga orang-orang besar-besar. Dan di antara semua orang itu tidak ada belas kasihan sama sekali. Tidak ada yang tergerak dalam hati mereka untuk mempersilahkan wanita yang tinggal tulang dan kulit dalam kesusahan, dalam kepayahan, dalam keadaan seperti itu. Tidak ada orang-orang yang simpati membuka jalan, mempersilahkan perempuan itu datang menghampiri Yesus. Ketika wanita yang berdarah 12 tahun melihat situasi seperti itu, kita melihat bahwa dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia tidak marah, dia tidak jengkel. Dia tidak berkata menyalahkan. Mestinya aku mau, tapi karena situasinya nggak jadi, karena keadaan kok semakin buruk, keadaan semakin nggak baik. Orang nggak support, orang nggak mendukung, orang tidak welcome, orang tidak membuat jalan untuk menolong dia. Orang seringkali imannya kemudian tidak bisa hidup bergerak lagi, sungguh-sungguh ketika memperhatikan situasi, kondisi keadaan yang tidak semakin mendukung, malah justru semakin memperburuk. Nah, disitulah ujian kita. Iman yang menyelamatkan tidak hanya sekedar sungguh-sungguh, tapi juga rela berkorban. Rela menghadapi resiko. Rela menghadapi tantangan. Rela dipermalukan. Rela dihina. Seandainya perempuan yang berdarah tadi dikatakan orang, kamu najis, najis, najis. Apa enggak dia malu nanti? Ya. Atau orang pun berkata, tidak boleh kamu lewat, siapa kamu? Ya. Kamu memalukan kondisimu, keadaanmu. Tapi kita lihat perempuan tadi. Melihat kenyataan fakta seperti tidak menyurutkan hati. Apapun kata orang, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun yang nanti terjadi dalam hidup saya, itu tidak menyurutkan saya untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus. Saya harus ketemu Yesus. Saya harus jamah Yesus. Apapun biaya yang saya hadapi. Dalam arti dia harus berani bayar harganya. Yaitu harus menyingkirkan banyak orang yang gak simpati sama dia. Itu tidak membuat surut imannya. Alkitab mengatakan dia terus maju, terus bergerak. Iman yang menyelamatkan tidak pernah berhenti pada satu titik. Iman yang menyelamatkan terus bergerak, maju dan maju sampai apa yang digumulkan itu menjadi satu kenyataan dalam hidup. Terpercaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa apa yang terjadi, Alkitab mengatakan dia berhasil kemudian menjamah jubah Yesus. Menjamah jubah Yesus. Ini luar biasa dia imannya. Dia tidak berkata, asal aku ditopang tangan sama Tuhan Yesus. Asal aku dapat istimewa hak untuk ketemu Tuhan Yesus. Mungkin aku dirangkul, dipok-pok, disayang, dibelai-belai. Dia tidak seperti itu. Dia cuma berkata, cukup saja. Cukup saja. Ini luar biasa iman yang menamatkan. Ya, tidak perlu dia ditopang tangan. Pernah kan dalam perjanjian lama, ada panglima namanya Naaman. Ketika dia diberitahu sama hambanya, kamu masuk ke sungai Yordan 7 kali mandikan di sana, kamu akan sembuh kustamu. Ya. Tapi Naaman kemudian marah, siapa aku ini? Aku ini orang penting, orang yang berkedudukan, orang yang luar biasa. Tak pikir engkau datang menyambut aku, lalu engkau kebas-kebaskan tanganmu, oh amin dan sebagainya. Engkau doakan aku sembuh. Saya pikir seperti itu. Naaman marah. Lalu ditinggalkan nabi itu. Dia pergi kembali. Apakah dia dengan sembuh kembali? Enggak kan? Dia tetap nyangkut kusta. Untungnya ada seorang hamba perempuan yang mendorong dia, yang menguatkan hatinya.
Atau teman-teman menguatkan hatinya, cuma suruh mandi saja, kenapa enggak mau? Akhirnya nurut, aman, dan sembuh kan? Nah, perempuan ini juga, dia berkata, asal aku jamah saja, aku akan mengalami kesembuhan. Dan betul, kuasa Tuhan mengalir dalam jubahnya, menjamah perempuan ini. Dan seketika itu ajaib, mukjizat terjadi, pendarahan selesai. Pendarahannya berhenti. Saya percaya sukacita luar biasa. Sudah tidak ada pengharapan, tapi ketika dialihkan pada Yesus, masih ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus masih ada harapan. Selalu pintu terbuka. Masih terus ada jalan keluar yang terbuka. Jangan hiraukan kata orang. Kalau orang mengatakan sudah tidak ada jalan, sudah tidak bisa. Ini berat, ini buntu. Tapi kalau engkau punya iman yang menyelamatkan, engkau sungguh percaya kepada Yesus, engkau berani menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi hambatan, menghadapi kata-kata orang yang menyindir mungkin, orang-orang gak mensupport. Tapi engkau terus melangkah maju bergerak dengan imanmu. Dan percaya Yesus menolongmu. Maka akan terjadi mukjizat dalam hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah pagi ini juga engkau mengalami hal yang menekan jiwamu? Apakah pagi ini juga engkau mengalami satu kesesakan dalam hidupmu? Adakah yang membuat hatimu gundah gulana? Membuat hatimu mengalami beban yang berat karena situasi kondisi yang ada? Atau mungkin ada masalah-masalah dalam hidupmu? Saya katakan pagi ini jangan engkau ragu-ragu. Jangan engkau bimbang. Engkau punya Yesus Tuhan yang luar biasa. Yesus yang disembah oleh perempuan tadi. Yang dipercaya oleh perempuan tadi. Itu Allah yang kita kasih. Allah yang mengasihi kita. Allah yang telah menyelamatkan kita. Jangan kau takut, jangan bimbang, jangan ragu. Datang kepada Yesus. Datang dengan penuh yakin. Aku percaya Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan bagi kami yang percaya padamu, tidak ada yang mustahil. Bergerak, ayo maju. Gerakkan imanmu. Terus melangkah bersama Yesus. Naikkan dalam doamu. Dengan satu pengharapan keyakinan. Tuhan yakin. Pasti akan tolong engkau. Akan jamahmu, akan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Pagi ini pagi yang indah, hampiri Tuhan. Datang pada Anda, arahkan mata pada Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang menyediakan tangan terbuka untuk mendekati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pertolongan-Mu, kasih kemurahan yang luar biasa. Untuk seorang perempuan yang hina. Perempuan yang tinggal tulang dan kulit saja yang kelihatan tidak ada artinya sama sekali. Namun Engkau memperhatikan sedemikian rupa, Engkau peduli sedemikian rupa karena iman daripada perempuan ini. Tuhan, pagi ini ketika anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau. Tuhan yang pagi ini datang menghampiri-Mu dan percaya Engkau yang sanggup menolongnya. Mereka yang berseru-seru kepada Engkau pagi ini, yang mohon pada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu, kiranya Engkau memberkatinya, menolongnya. Engkau yang menjamahnya di dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. GKMI Kenari Kudus. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Nama-Mu semakin ditinggikan. Semakin memberkati banyak orang. Semakin ya Tuhan bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui gereja-Mu. Melalui jemaat-Mu, melalui semua pengurus majelis sama Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu semakin tinggi dipermuliakan tempat ini. Biarlah Engkau semakin memberkati gereja-Mu, semakin memuliakan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.